Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you today? I hope you are in good conditions. Welcome back again in my channel English Home Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu genre teks dalam bahasa Inggris, yaitu recount text. Jika kalian pernah pergi ke suatu tempat dan kalian punya pengalaman yang unik atau menarik di suatu tempat itu dan kalian ingin menceritakannya kembali, maka itu adalah salah satu contoh dari recount text. Untuk penjelasan selengkapnya tentang recount text, apa itu recount text, kemudian ciri-cirinya seperti apa, dan bagaimana contohnya, mari kita saksikan video berikut ini. Recount text. Ini adalah materi kelas 8 semester 2. Kali ini saya akan fokus membahas tentang definition tentang recount text. Yang kedua, social function. Yang ketiga, generic structure. Dan yang keempat, language feature. Mari kita kupas satu persatu. Apa itu recount text? Recount text is a text which retell about an experience or a sequence or past events. Jadi, recount text ini adalah suatu teks yang menceritakan tentang sebuah pengalaman atau rangkaian peristiwa yang terjadi di masa lampau. Social function. Lalu apa tujuan kita mempelajari teks recount ini? Tujuannya yang pertama, to retell a sequence of past events to the reader. Jadi tujuannya yang pertama adalah untuk menceritakan sebuah kejadian secara berurutan yang terjadi di masa lampau kepada pembaca. Kemudian yang kedua, to entertain or inform the reader about someone's experience in the past. Jadi, tujuan yang kedua ini adalah karena teks recount ini bisa berupa pengalaman seseorang yang lucu atau menyenangkan atau menyedihkan. Jadi, tujuan teks recount yang kedua ini adalah menghibur atau menginformasikan tentang pengalaman seseorang di waktu lampau. Kemudian selanjutnya ada generic structure. Generic structure itu adalah bagian-bagian dari recount text. Yang pertama ada orientation. Orientation itu adalah pembukaan yang mengandung kata tanya who, siapa, what, apa, when, kapan, dan where, di mana. Apa maksudnya ini? Jadi dalam orientation ini kita membicarakan siapa tokoh yang dibicarakan dalam teks tersebut, kemudian apa yang terjadi, kejadian-kejadian apa yang terjadi di teks itu, kemudian kapan terjadinya atau waktunya kapan, kemudian where, di mana terjadinya. Kemudian yang kedua, events. Mengandung pertanyaan what happened, apa yang terjadi. Maksudnya event di sini adalah menceritakan kejadian-kejadian yang dialami oleh penulis secara berurutan. Jadi merupakan suatu rangkaian peristiwa sesuai dengan urutan kejadiannya. Kemudian yang ketiga, reorientation. Reorientation ini adalah penutup dari teks recount. Biasanya terdapat personal comment atau komentar pribadi dari si penulis teks tersebut. Selanjutnya ada language features atau unsur kebahasaan
atau ciri-ciri yang ada pada teks recount. 1. Using past tense. Jika kalian masih ingat, past tense ini adalah kata kerja berbentuk lampau dan to be past tense atau to be yang bentuknya lampau, yaitu was atau were. Contoh kata kerja dalam bentuk lampaunya when, brought, arrive, at, dan were. 2. Introducing personal participants atau memperkenalkan orang atau tokoh yang ada dalam teks recount tersebut. Contohnya I, my family, my friends. Ketiga, using action verb. Action verb itu adalah kata kerja tindakan. Contohnya spend, menghabiskan, went, pergi, brought, membawa, atau slept, tidur. Yang keempat, using conjunction and temporal connectives. Menggunakan konjungsi dan kata penghubung temporal. Contohnya then, before, after that, after a while, first, last, and finally. Kelima, using adverb of time and place. Menggunakan kata keterangan tempat dan waktu. Contohnya, yesterday, at the school, in the beach, last week, last month, 2 weeks ago. Di sini ada contoh dari teks recount berjudul camping. Di sini sudah saya bedakan warnanya antara yang orientation, events, dan reorientation-nya. Orientation adalah pembukaan, biasanya ada di paragraf pertama. 2 weeks ago, my family and I went camping in Silanjur Highland. The place is located in Magelang Regency, Central Java. We left home at 2 p.m. by car. It took about 3 hours to reach the place. Nah, di sini tadi sudah saya katakan di awal kalau orientation itu bagiannya ada kalimat ada kata tanya bentuknya who. Kemudian ada what, ada when, dan ada where. Kita perhatikan di sini ada kata 2 weeks ago. 2 weeks ago itu menjawab pertanyaan when. Kapan terjadinya 2 weeks ago. Kemudian my family and I itu menjawab pertanyaan who, siapa. Jadi siapa yang pergi? Kemudian when camping itu menjawab pertanyaan what, apa. Kemudian in Silanjur Highland itu menjawab pertanyaan where, di mana. Kemudian kita lanjut ke events yang berwarna hijau ini. We arrived there at 5 p.m. and looked for our tent, which we have booked 2 days before. We put our goods in the tent, then we prayed Maghrib beside our tent. My mother told us to wear jackets because the weather was so cool there. At 7, my mother prepared meal that she prepared from home. We had dinner together in front of our tent. After dinner, we prayed Isya, then we walked around the hill. We took photos there because the view was very beautiful at night. Sometimes, fog comes and goes. The weather was very cold when the fog came. The night got more festive because more people came to the hill to see beautiful scenery and took photos too. At 10 p.m., we came back to our tent and went to sleep. Next day, we woke up earlier at 4 a.m. to see the sunrise. We were so amazed
to see it directly through the mountain. While enjoying the sunrise view, my mother prepared breakfast. After that, we walked around to make video about our holiday there. We also took pictures at many beautiful spots and view in the morning. My younger brother looked very happy to see the mountain view. Around 10 a.m., we took our goods and prepared for going home. Di bagian events, kita menceritakan kejadian secara berurutan. Mulai dari arrive there, tiba di sana, kemudian di sana ngapain aja, sampai next day-nya, apa yang mereka lakukan, sampai prepare for going home, itu diceritakan secara berurutan. Kemudian, part yang ketiga yaitu reorientation. Ini yang sudah saya warnai warna merah adalah reorientation, yaitu penutup dari text recount. We felt so happy because this is the first time we went camping with family in the mountain. Many experiences we got there and I hope can get there again next time. Jadi di sini seperti yang saya katakan tadi, terdapat personal comment atau komentar pribadi. Yang mana komentar pribadinya? Di sini, we felt so happy. Jadi kami merasa sangat senang. Kenapa senangnya? Karena this is first time we went camping with my family in the mountain. Jadi ini pertama kalinya atau pengalaman pertama si penulis tadi camping dengan keluarganya di gunung. Jadi dia sangat senang. Apakah kalian sudah jelas dengan apa yang saya uraikan tadi? Apabila kalian sudah jelas, untuk menguji pemahaman kalian, silakan mencoba untuk mengerjakan 5 soal berikut ini. Answer the following question based on the text above. Jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan teks yang tadi kita sudah bahas. Number 1, the text tell us about. Teks tersebut itu menceritakan kepada kita tentang. Second, the writer intention to write the text to. Pertanyaan kedua, apa tujuan dari penulis menulis teks tersebut di atas? Yang ketiga, the main idea of the second paragraph is. Ide pokok dari paragraf kedua adalah. 4. Where did the writer spend his holiday? Pertanyaan keempat, di mana penulis menghabiskan liburannya? Next, number 5. When did they go home? Pertanyaan nomor 5, kapan mereka pulang ke rumah? Nah, itu tadi 5 pertanyaan. Silakan untuk dijawab. Kemudian kalian bisa menjawabnya di kolom komentar di dalam video ini. Demikianlah penjelasan tentang recount text kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya dan menambah wawasan kalian dalam belajar bahasa Inggris. Jika ada pertanyaan, silahkan masukkan dalam kolom komentar berikut ini. Dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe video ini bagi yang belum. Satu lagi, jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar selalu update video-video terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.